Aku Dika, anak SMK yang selalu diejek karena motor Tiger tua peninggalan ayah. Di balik cemoohan, aku menyimpan rahasia besar tentang ayah dan motor ini. Apa yang membuat Tiger ini begitu istimewa? Saya, Dika, seorang siswa SMK di kota kecil ini, selalu merasa hidup ketika mesin motor Tiger tua saya meraung. Setiap pagi, sebelum matahari benar terbit, saya sudah di halaman kontrakan kecil saya, memoles bodi motor yang sudah sedikit usang itu dengan kain lap usang. Cat hijau metaliknya memudar di beberapa tempat, dan knalpotnya sedikit berkarat. Tapi bagiku, Tiger adalah lebih dari sekadar kendaraan. Ia adalah peninggalan ayah, hadiah yang ia berikan sebelum ia mulai jarang pulang ke rumah karena pekerjaannya yang penuh misteri. Jaga apa yang kamu punya, Dika, seberapapun kecilnya, kata ayah suatu malam. Suaranya dalam dan penuh makna, seolah ia tahu bahwa kata itu akan menjadi pegangan saya di hari sulit. Saya mengangguk, memegang kunci motor dengan erat, dan berjanji dalam hati untuk menjaga Tiger dengan segenap jiwa setiap pagi. Saya mengendarai Tiger ke sekolah, melewati jalan berdebu yang dipenuhi pedagang sayur, tukang becak, dan anak kecil yang berlarian dengan seragam lusuh. Suara mesin Tiger yang berderum terasa seperti lagu kebebasan, dan angin pagi yang menyapu wajah saya membuat saya merasa bisa menghadapi apa saja. Tapi begitu sampai di parkiran sekolah, kebanggaan itu seringkali tertutup oleh cemoohan teman. Teman, motor tua gitu kok dipamerin, Dik? Canda Rudi, ketua geng basket di kelas, sambil menunjuk Tiger dengan senyum sinis. Temannya tertawa, dan saya hanya tersenyum kecil, mengelap kaca spion Tiger dengan kain lap yang selalu saya bawa. Ini motor spesial, kata saya pelan, tapi mereka tak peduli. Sudah beralih ke topik lain, seperti motor Matic baru yang mereka pamerkan. Saya tak pernah ceritakan siapa ayah saya sebenarnya. Saya ingin dikenal sebagai Dika, anak SMK biasa yang bercita-cita jadi mekanik hebat. Bukan anak seseorang yang punya pangkat tinggi. Sekolah kejuruan saya adalah tempat yang penuh dengan suara mesin, bau oli, dan semangat anak yang bermimpi jadi teknisi atau insinyur. Di bengkel sekolah, saya merasa di rumah. Tangan saya cekatan saat membongkar karburator atau menyetel rantai motor. Dan Pak Guru Wahyu, pembimbing bengkel, sering bilang bahwa saya punya bakat. Dika, kamu bisa jauh kalau terus semangat, katanya suatu hari, membuat hati saya hangat. Tapi di luar bengkel, di kantin, atau lorong sekolah saya hanyalah anak motor tua, teman seperti Rudi dan Andi, selalu punya bahan ejekan baru. Dika, kapan ganti motor? Tiger itu udah kayak besi tua, kata Andi sambil memamerkan motor Matic barunya yang mengkilap. Saya menggeleng, menjelaskan bahwa Tiger punya cerita, tapi mereka tak pernah mendengar. Saya memilih diam, menyimpan rahasia tentang ayah dan Tiger di dalam hati, seperti dompet kecil di saku celana yang berisi SIM, STNK, dan sesuatu yang tak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Sore itu, setelah praktik bengkel selesai, saya menyalakan Tiger dan melaju pulang. Angin sejuk menyapu wajah saya, dan suara mesin yang berderum terasa seperti teman setia yang tak pernah mengeluh. Saya sering berhenti di warung kecil dekat rumah, tempat Pak Budi, pemilik warung, selalu menyapa dengan senyum lebar. Dika, Tiger kamu masih gagah ya, katanya sambil menuang teh manis ke gelas plastik. Saya tersenyum, mengangguk, dan mengobrol sebentar tentang cuaca atau kabar di pasar. Pak Budi adalah salah satu dari sedikit orang yang tak pernah meremehkan Tiger. Motor itu punya jiwa. Dik, jaga baik, katanya suatu sore. Dan saya merasa ia mengerti. Meski tak tahu cerita sebenarnya di balik motor tua itu, saya menusap teh, memandang Tiger yang diparkir di depan warung, dan merasa ada kehangatan kecil di hati. Meski ejekan teman masih terngiang malam itu. Di kamar kecil saya yang hanya diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Di atas meja, ada foto ayah dalam bingkai sederhana. Wajahnya tegas, tapi penuh kehangatan. Ia jarang pulang, selalu sibuk dengan pekerjaan yang tak pernah ia ceritakan secara detail. Saya tahu ia orang penting, tapi saya tak pernah ingin orang lain tahu. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan karena nama ayah. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku, memandang kartu di dalamnya, rahasia yang saya simpan rapat. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan hari saya di sekolah, tentang praktik bengkel, dan tentang Tiger yang selalu setia. Saya tak ceritakan ejekan yang saya hadapi, karena saya tahu
ia akan bilang untuk tetap kuat. Keberanian itu di hati, Dik, katanya dulu, dan saya berusaha hidup dengan prinsip itu. Di sekolah, saya bukan siswa paling pintar di kelas teori, tapi di bengkel, saya merasa seperti raja. Saya bisa memperbaiki mesin yang dianggap rusak parah oleh teman-teman, dan Pak Guru Wahyu sering memuji ketelitian saya. Tapi di luar bengkel, dunia terasa berbeda. Teman-teman melihat Tiger, seragam saya yang sedikit lusuh, dan sepatu yang mulai aus, lalu menganggap saya tak lebih dari anak SMK biasa. Kadang, saat saya memarkir Tiger di parkiran sekolah, saya merasa tatapan mereka seperti pisau kecil yang menusuk. Motor apa itu, Dik? Dari zaman nenek moyang, canda seorang siswa dari kelas lain. Saya tersenyum, mengelap kaca spion, dan berjalan ke kelas. Tapi di dalam hati, saya merasa lelah. Saya ingin sekali bilang bahwa Tiger bukan sekadar motor tua, tapi saya tahu mereka tak akan mengerti. Hari itu, saat melaju pulang, seorang pedagang di pasar berteriak, "Hati-hati, Dik, motor tua gitu jangan ngebut." Saya melambai, tersenyum, dan terus melaju. Tapi kata itu tetap menggema. Saya berhenti di pinggir jalan, memandang Tiger yang berdiri di bawah sinar matahari sore. Bodinya mungkin usang, tapi bagiku, ia adalah simbol keberanian yang ayah tanamkan. Saya tahu, di balik ejekan dan tatapan merendahkan, ada rahasia yang membuat saya kuat. Malam itu, di kamar, saya berdoa di bawah sinar lampu redup, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya. Saya merasa ada sesuatu yang akan menguji saya, seperti badai yang mendekat di kejauhan. Tapi saya berjanji pada diri sendiri untuk tetap teguh, seperti yang ayah ajarkan. Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Pagi ini, saya bangun dengan rasa lelah yang masih menempel dari hari kemarin. Tapi semangat untuk menjalani hari baru tetap ada. Saya melangkah ke halaman kontrakan kecil saya, di mana Tiger berdiri setia di bawah sinar matahari pagi yang lembut. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap knalpot yang sedikit berkarat, dan kaca spion yang mulai buram. Mesin Tiger meraung pelan saat saya menyalakannya, seolah menyapa saya dengan penuh semangat. Saya tersenyum, memegang stang motor dengan erat, dan mengingat pesan ayah. Jaga apa yang kamu punya, Dika, seberapapun kecilnya. Kata itu seperti mantra yang membuat saya tetap melaju. Meski ejekan teman di sekolah seringkali terasa seperti angin dingin yang menusuk tulang. Perjalanan ke sekolah selalu jadi momen favorit saya. Jalan berdebu di kota kecil. Ini dipenuhi kehidupan. Pedagang sayur mendorong gerobak, anak kecil berlarian dengan tas sekolah yang kebesaran, dan tukang becak mengobrol di pinggir jalan. Angin pagi menyapu wajah saya, dan suara mesin Tiger yang berderum terasa seperti lagu yang hanya saya pahami. Tapi begitu sampai di parkiran sekolah, suasana berubah. Rudy, ketua geng basket yang selalu punya ejekan baru, sudah menunggu dengan senyum sinis. "Dika, motor tua kamu masih hidup ya? Kapan masuk museum?" katanya. Disambut tawa keras dari temannya. Saya hanya tersenyum kecil, mengelap kaca spion Tiger dengan kain lap, dan berjalan ke kelas. Saya tahu, menjawab ejekan mereka hanya akan membuat mereka semakin bersemangat. Tapi di dalam hati, setiap kata mereka seperti jarum kecil yang perlahan menumpuk, membuat saya harus menarik napas dalam untuk tetap tenang. Di dalam kelas, saya bukan siswa yang paling menonjol. Pelajaran teori seperti matematika atau fisika sering membuat kepala saya pening. Tapi di bengkel sekolah, saya merasa seperti ikan yang kembali ke air. Bau oli, suara mesin, dan denting alat mekanik adalah duniamu. Pagi ini, saya menghabiskan waktu di bengkel, memperbaiki karburator motor tua yang sudah berbulan tak bisa nyala. Tangan saya penuh oli, keringat menetes di dahi, tapi hati saya penuh semangat. Pak Guru Wahyu, pembimbing bengkel, lewat dan menepuk pundak saya. "Bagus, Dika. Kamu punya insting mekanik yang langka," katanya dengan senyum tulus. Saya tersenyum lebar merasa bangga, meski hanya sesaat. Saat istirahat tiba, saya duduk di kantin, menggigit roti isi yang saya beli dengan uang saku pasan. Rudy dan temannya muncul lagi, kali ini dengan ejekan yang lebih tajam. "Dika, motor tua kamu itu cuma cocok buat besi rongsokan. Jual aja, beli Matic biar nggak maluin." Saya menahan napas, mengangguk sekilas, dan berusaha fokus pada roti di tangan. Tapi di dalam hati,
Saya ingin berteriak bahwa Tiger bukan sekadar motor. It's my pride, my story too. Setelah praktik bengkel selesai, saya memutuskan untuk mampir ke pasar sebelum pulang. Saya perlu membeli beras dan beberapa kebutuhan. Untuk kontrakan, Tiger melaju dengan gagah, meski bodinya sedikit goyah di jalan berbatu. Di pasar, suasana ramai dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan, dan pembeli yang tawar-menawar. Saya memarkir Tiger di dekat lapak sayuran tapi tek lama. Seorang pedagang ikan yang biasa ramah tiba berkomentar, "Dika, motor gitu kok masih dipakai? Bising, ganggu orang." Nadanya setengah bercanda, tapi terasa seperti pukulan. Saya menjelaskan dengan tenang bahwa Tiger sudah lolos uji emisi. Tapi ia hanya melambaikan tangan, seolah kata saya tak berarti. Saya menahan napas, membeli kebutuhan dengan cepat, dan melaju ke warung Pak Budi. Tempat saya selalu merasa diterima. Pak Budi menyapa dengan senyum lebar. Seperti biasa, "Dika, Tiger kamu masih gagah ya. Mau teh manis apa kopi?" katanya sambil mengelap meja. Saya memesan teh manis, duduk di bangku kayu yang reot, dan mengobrol tentang kabar di pasar. Pak Budi punya cara membuat saya merasa dihargai, meski hanya dengan kata sederhana. "Motor itu punya jiwa, Dik. Jaga baik-baik," katanya. Menatap Tiger yang diparkir di depan warung. Saya tersenyum, menyesap teh, dan merasa sedikit lega. Tapi saat saya melaju pulang, seorang pejalan kaki di pinggir jalan berteriak, "Hati! Hati! Anak muda! Motor tua, gitu jangan ngebut." Saya melambai, tersenyum, tapi di dalam hati, saya merasa lelah. Mengapa dunia begitu cepat menghakimi hanya dari penampilan luar? Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya. Wajahnya tegas, tapi penuh kehangatan. Ia jarang pulang, selalu sibuk dengan pekerjaan yang tak pernah ia ceritakan secara detail. Saya tahu ia orang penting, tapi saya tak ingin orang lain tahu. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan karena nama ayah. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku celana, memandang kartu di dalamnya. Rahasia yang saya simpan rapat. Kartu itu adalah pengingat siapa saya sebenarnya. Tapi saya memilih untuk menyimpannya. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan hari saya di sekolah, tentang praktik bengkel yang membuat saya bangga, dan tentang Tiger yang tetap setia. Saya tak ceritakan ejekan yang saya hadapi, karena saya tahu ia akan bilang untuk tetap kuat. "Keberanian itu di hati, Dik," katanya dulu. Dan saya berusaha hidup dengan prinsip itu. Tapi di malam yang sunyi, saat saya duduk sendirian dengan suara jangkrik di luar, saya merasa beban ejekan itu semakin berat. Saya teringat wajah Rudi pedagang ikan, dan tatapan merendahkan dari orang di pasar. Saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap teguh. Tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah saya cukup kuat untuk menghadapi dunia yang seolah tak pernah mengerti? Saya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Saya tahu, perjalanan ini tak akan mudah, tapi saya juga tahu bahwa keberanian yang ayah tanamkan akan membawa saya melaju, meski jalanan penuh dengan rintangan. Pagi ini, saya bangun dengan perasaan yang sedikit lebih ringan. Meski ejekan dari teman dan pedagang di pasar masih bergema di pikiran saya, seperti lagu yang tak kunjung usai. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-sela jendela kontrakan kecil saya, menerangi Tiger yang berdiri setia di halaman. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap bodi motor yang mulai memudar warnanya, dan memeriksa mesinnya dengan teliti. Tiger adalah peninggalan ayah, dan setiap goresan di bodinya terasa seperti cerita yang tak pernah ia ceritakan. "Keberanian itu di hati, Dik," pesan ayah selalu terngiang. Dan saya berjanji untuk tetap menjaga motor ini, apapun yang orang katakan. Saya menyalakan mesin, mendengar raungan khasnya yang sedikit serak, tapi penuh semangat, lalu melaju ke sekolah dengan angin pagi yang sejuk menyapu wajah. Perjalanan ke sekolah selalu menjadi momen di mana saya merasa bebas. Jalan berdebu di kota kecil ini, hidup dengan aktivitas. Pedagang buah mendorong gerobak penuh mangga dan pisang. Anak kecil berlari dengan tawa riang menuju sekolah dasar. Dan ibu dengan keranjang belanja berjalan pelan di trotoar.
Saya melaju perlahan, menikmati setiap detik ketika Tiger membawa saya melintasi kota. Tapi begitu sampai di parkiran sekolah, suasana berubah. Rudy, dengan jaket basketnya yang selalu ia banggakan, sudah berdiri di dekat motor matic barunya. Dikelilingi temannya. "Dika, motor tua kamu masih jalan? Aku kira udah ambruk kemarin," katanya dengan senyum sinis, disambut tawa keras dari Andi dan yang lain. Saya hanya tersenyum kecil, mengelap kaca spion Tiger dengan kain lap, dan berjalan menuju kelas. Saya tahu, menjawab ejekan mereka hanya akan membuat mereka semakin bersemangat. Tapi di dalam hati, setiap kata mereka seperti batu kecil yang menumpuk di pundak saya. Di bengkel sekolah, saya menemukan kedamaian, bau oli dan suara denting alat. Mekanik adalah dunia saya. Hari ini, saya ditugaskan memperbaiki mesin motor tua yang sudah lama tak bisa nyala. Tangan saya bergerak lincah, membongkar karburator, memeriksa busi, dan menyetel ulang sistem bahan bakar. Keringat menetes di dahi, tapi hati saya penuh semangat. Pak Guru Wahyu, pembimbing bengkel, lewat dan mengangguk puas. "Dika, kamu punya bakat. Kalau terus begini, kamu bisa jadi mekanik hebat," katanya. Suaranya penuh keyakinan. Saya tersenyum lebar merasa bangga, meski hanya sesaat. Saat istirahat tiba, saya duduk di bangku kayu di kantin, menggigit roti isi coklat yang saya beli dengan uang saku pasan. Rudy dan temannya muncul, kali ini dengan ejekan yang lebih tajam. "Dika, motor tua kamu itu cuma cocok buat museum, jual aja. Beli matic biar nggak maluin?" kata Andi, sambil memamerkan kunci motor barunya. Saya menahan napas, mengangguk sekilas, dan berusaha fokus pada roti di tangan. Tapi di dalam hati, saya ingin berteriak bahwa Tiger bukan sekadar motor. It's my legacy, my pride. Sore itu, setelah praktik bengkel selesai, saya memutuskan untuk mampir ke pasar sebelum pulang. Saya perlu membeli beras dan beberapa kebutuhan untuk kontrakan. Tiger melaju dengan gagah, meski rodanya sedikit goyah di jalan berbatu. Pasar ramai seperti biasa, dengan pedagang yang berteriak menawarkan dagangan dan pembeli yang menawar dengan penuh semangat. Saya memarkir Tiger di dekat lapak sayuran, tapi tes lama. Seorang pedagang ikan yang biasa ramah tiba berkomentar, "Dika, motor gitu kok masih dipakai? Bising, ganggu orang di pasar." Nadanya setengah bercanda, tapi terasa seperti pukulan. "Tidak," saya menjelaskan dengan tenang, bahwa Tiger sudah lolos uji emisi. Tapi ia hanya melambaikan tangan, seolah kata saya tak berarti. Saya menahan napas, membeli kebutuhan dengan cepat, dan melaju ke warung Pak Budi, tempat saya selalu merasa diterima. Pak Budi menyapa dengan senyum lebar. Seperti selalu, "Dika, Tiger kamu masih gagah ya. Mau teh manis apa kopi hari ini?" katanya sambil mengelap meja kayu yang sudah usang. Saya memesan teh manis, duduk di bangku reyot, dan mengobrol tentang kabar di pasar. Pak Budi punya cara membuat saya merasa dihargai, meski hanya dengan kata sederhana. "Motor itu punya jiwa, Dik. Jaga baik, katanya, menatap Tiger yang diparkir di depan warung dengan penuh kekaguman. Saya tersenyum, menyesap teh, dan merasa sedikit lega. Tapi saat saya melaju pulang, seorang pejalan kaki di pinggir jalan berteriak, Hati, anak muda, motor tua gitu, jangan ngebut." Saya melombai, tersenyum, tapi di dalam hati, saya merasa lelah. Mengapa dunia begitu cepat menghakimi hanya dari penampilan luar? Tiger bukan sekadar motor tua, ia adalah bagian dari saya, bagian dari cerita yang saya simpan rapat di hati. Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya, wajahnya tegas, tapi penuh kehangatan. Ia jarang pulang, selalu sibuk dengan pekerjaan yang tak pernah ia ceritakan secara detail. Saya tahu ia orang penting, tapi saya tak ingin orang lain tahu. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan karena nama ayah. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku celana, memandang kartu di dalamnya. Rahasia yang saya simpan rapat. Kartu itu adalah pengingat siapa saya sebenarnya, tapi saya memilih untuk menyimpannya. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan hari saya di sekolah, tentang praktik bengkel yang membuat saya bangga, dan tentang Tiger yang tetap setia. Saya tak ceritakan ejekan yang saya hadapi, karena saya tahu ia akan bilang untuk tetap kuat. "Keberanian itu di hati, Dik," katanya dulu. Dan saya berusaha hidup dengan prinsip itu.
Tapi di malam yang sunyi, saat suara jangkrik mengisi keheningan di luar, beban ejekan itu terasa semakin berat. Saya teringat wajah Rudy pedagang ikan dan tatapan merendahkan dari orang di pasar. Saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap teguh. Tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah saya cukup kuat untuk menghadapi dunia yang seolah tak pernah mengerti? Saya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Saya tahu, perjalanan ini tak akan mudah, tapi saya juga tahu bahwa keberanian yang ayah tanamkan akan membawa saya melaju, meski jalanan penuh dengan rintangan. Di ujung malam, saya menutup mata, membayangkan Tiger membawa saya melewati semua ejekan, menuju hari yang lebih cerah, meski saya merasa ada ujian besar yang menanti di depan. Pagi ini, saya bangun dengan rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan. Kejadian dengan pedagang ikan di pasar kemarin masih menghantui pikiran saya. Seperti bayangan yang tak mau pergi, meski matahari sudah tinggi. Saya melangkah ke halaman kontrakan, di mana Tiger berdiri setia di bawah sinar pagi yang lembut. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap bodi motor dengan hati, memastikan setiap goresan kecil di cat hijau metaliknya tak bertambah. Mesinnya saya periksa 2 kali, memutar kunci dengan tangan yang sedikit gemetar, seolah ingin memastikan Tiger siap menghadapi dunia yang keras di luar sana. Keberanian itu di hati, Dik, pesan ayah terngiang, dan saya mengangguk pada diri sendiri, mencoba menyalakan semangat yang mulai goyah. Saya menyalakan mesin, mendengar raungan khasnya yang serak, namun penuh jiwa, lalu melaju ke sekolah dengan angin pagi yang menyapu wajah. Mencoba menghapus rasa gelisah yang menempel. Perjalanan ke sekolah biasanya jadi pelarian saya dari dunia yang penuh cemoohan. Tapi hari ini, setiap meter jalan terasa lebih berat. Jalan berdebu di kota kecil ini dipenuhi aktivitas seperti biasa. Pedagang buah mendorong gerobak dengan tumpukan mangga dan rambutan. Anak kecil berlarian dengan tawa riang menuju sekolah dasar. Dan ibu dengan keranjang belanja, berjalan pelan di trotoar. Saya melaju perlahan, mencoba menikmati angin yang membelai wajah. Tapi pikiran saya tak bisa lepas dari ejekan kemarin. Pedagang ikan itu, yang biasanya ramah, tiba-tiba memandang Tiger dengan tatapan merendahkan. Seolah motor tua ini adalah sesuatu yang memalukan. Saya tahu, Tiger bukan sekadar motor. Ia adalah warisan ayah, simbol keberanian yang ia tanamkan dalam diri saya. Tapi dunia di sekitar saya seolah tak pernah mengerti, dan setiap cemoohan terasa seperti beban baru yang menumpuk di pundak. Di parkiran sekolah, suasana tak jauh berbeda. Rudy, dengan jaket basketnya yang selalu ia pamerkan, sudah berdiri di dekat motor matic barunya, dikelilingi temannya yang seperti biasa siap melontarkan ejekan. Dika, motor tua kamu itu kena razia kemarin ya. Kapan dibuang kerongsokan? Katanya. Suaranya penuh ejekan yang disambut tawa keras dari Andi dan yang lain. Saya hanya tersenyum kecil, mengelap kaca spion Tiger dengan kain lap, dan berjalan menuju kelas. Tangan saya mengepal di saku celana, mencoba menahan dorongan untuk membalas. Saya tahu, menjawab ejekan mereka hanya akan membuat mereka semakin bersemangat, tapi di dalam hati, saya merasa lelah. Saya ingin sekali berteriak bahwa Tiger bukan sekadar motor tua, bahwa ia punya cerita yang mereka tak akan pernah pahami. Tapi saya memilih diam. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan karena rahasia yang saya simpan rapat di dalam dompet kecil, di saku di bengkel sekolah. Saya mencoba melarikan diri dari beban itu. Bau oli dan suara denting alat mekanik selalu membuat saya merasa di rumah. Hari ini, saya ditugaskan memperbaiki rantai motor tua yang sering lepas. Sebuah tugas yang membutuhkan ketelitian. Tangan saya bergerak lincah, menyetel rantai dengan hati-hati, membersihkan oli yang menempel di roda gigi, dan memastikan semuanya berjalan mulus. Keringat menetes di dahi, tapi hati saya sedikit tenang. Pak Guru Wahyu lewat, mengangguk puas. Dika, kerja bagus, kamu punya tangan emas untuk mesin, katanya. Suaranya penuh keyakinan. Saya tersenyum merasa bangga, meski hanya sesaat. Saat istirahat tiba, saya duduk di bangku kayu di kantin, menggigit roti isi coklat yang saya beli dengan uang saku pas-pasan. Tapi Rudy dan temannya muncul lagi,
kali ini dengan ejekan yang lebih tajam. Dika, dengar motor tua, kamu bikin pasar ribut kemarin. Kapan ganti Matix? Biar nggak maluin sekolah. Saya menahan napas, mengangguk sekilas, dan berusaha fokus pada roti di tangan. Tapi di dalam hati, saya merasa seperti ada badai kecil yang mulai berputar, mengancam untuk menenggelamkan kesabaran saya. Sore itu, setelah praktik bengkel selesai, saya memutuskan untuk menghindari rute biasa ke pasar. Saya tahu pedagang ikan, itu mungkin ada di sana, dan saya tak ingin mendengar cemoohan lagi. Saya memilih jalan kecil yang lebih sepi melewati gang sempit di pinggir kota. Tapi nasib seolah main dengan saya. Di sebuah tikungan, sekelompok pemuda yang sering nongkrong di sudut gang mulai berteriak, "Oi, anak SMK, motor antik itu pinjem dari kakek ya?" Katanya. Suaranya penuh ejekan. Mereka tertawa keras, dan salah satu dari mereka melempar botol plastik kosong ke arah saya. Botol itu mengenai spion Tiger, membuat saya hampir kehilangan keseimbangan. Saya berhenti sejenak, menatap mereka dengan mata yang penuh amarah. Tapi saya menahan diri. Saya tahu, bertengkar dengan mereka tak akan menyelesaikan apa. Saya melaju lagi, mempercepat laju Tiger, tapi tangan saya gemetar di stang. Tiger adalah warisan ayah, dan setiap ejekan terasa seperti menghina kenangan itu. Saya berhenti di warung Pak Budi, mencoba menenangkan diri. Ia menyapa dengan senyum lebar, seperti selalu. "Dika, kenapa wajahnya muram?" "Tiger bikin masalah apa?" katanya, sambil menuang teh manis ke gelas plastik. Saya tersenyum kecil, menggeleng, dan menceritakan sedikit tentang hari saya, tanpa menyebut ejekan atau botol plastik yang tadi mengenai spion. "Motor itu punya jiwa, Dik. Jaga baik-baik," kata Pak Budi, menatap Tiger dengan kekaguman. Saya mengangguk, menyesap teh, dan merasa sedikit lega. Pak Budi selalu punya cara membuat saya merasa dihargai, meski dunia di luar sana seolah tak pernah mengerti. Tapi saat saya melaju pulang, seorang pejalan kaki di pinggir jalan berteriak, "Motor tua gitu bikin polusi. Anak muda." Saya melempak, tersenyum, tapi di dalam hati, saya merasa seperti ada sesuatu yang mulai retak. Mengapa dunia begitu cepat menghakimi hanya dari penampilan luar? Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya. Wajahnya tegas, tapi penuh kehangatan. Saya tahu ia sedang sibuk dengan pekerjaan penting di luar kota, tapi saya merindukan kehadirannya, terutama di saat seperti ini. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku celana, memandang kartu di dalamnya. Rahasia yang saya simpan rapat. Kartu itu adalah pengingat siapa ayah sebenarnya, tapi saya memilih untuk menyimpannya. Saya ingin dunia melihat saya sebagai Dika, anak SMK yang berjuang dengan tangan sendiri, bukan anak seorang jenderal. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan tentang praktik bengkel dan Tiger yang tetap setia. Tapi saya tak ceritakan ejekan atau kejadian di gang tadi. Saya tahu ia akan bilang untuk tetap kuat. Tapi malam ini, saya merasa kesabaran saya diuji. Di bawah sinar lampu redup, saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap teguh. Tapi di dalam hati, saya bertanya, apakah saya cukup kuat untuk menghadapi dunia yang seolah tak pernah berhenti menghakimi? Saya teringat wajah Rudy pedagang ikon, dan pemuda di gang yang melempar botol plastik. Beban itu terasa semakin berat, seperti rantai yang mengikat kaki. Saya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Saya tahu, ujian ini tak akan berhenti di sini, dan ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan, seperti badai yang perlahan mendekat. Pagi ini, saya bangun dengan secercah harapan yang tak bisa saya jelaskan. Meski ejekan dari Rudy pedagang ikon dan pemuda di gang kemarin masih bergema di pikiran saya. Ada sesuatu di dalam hati yang mendorong saya untuk melangkah. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela kontrakan, menerangi Tiger yang berdiri gagah di halaman. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap bodi motor dengan penuh perhatian, memastikan setiap goresan kecil dicat hijau, metaliknya tak bertambah. Saya memeriksa mesinnya, memutar kunci dengan tangan yang lebih tenang dari kemarin, seolah ingin meyakinkan diri bahwa Tiger dan saya siap menghadapi dunia. "Keberanian itu di hati, Dik," pesan ayah terngiang.
Dan saya tersenyum kecil, merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam diri. Saya menyalakan mesin, mendengar raungan khasnya yang serak namun penuh semangat. Lalu melaju ke sekolah dengan angin pagi yang menyapu wajah, membawa sedikit kelegaan di tengah beban yang masih menempel. Perjalanan ke sekolah selalu jadi momen di mana saya merasa bebas. Meski hanya sebentar, jalan berdebu di kota kecil ini penuh dengan kehidupan. Pedagang buah menata dagangannya dengan rapi. Anak kecil berlarian dengan tas sekolah yang kebesaran, dan tukang becak mengobrol dengan suara riang di pinggir jalan. Saya melaju, perlahan, menikmati angin yang membelai wajah, mencoba melupakan ejekan dan botol plastik yang mengenai spion Tiger kemarin. Tapi begitu sampai di parkiran sekolah, suasana berubah. Rudy, dengan jaket basketnya yang selalu ia pamerkan, sudah berdiri di dekat motor matic barunya, dikelilingi teman-temannya. "Dika, motor tua kamu itu kena apa kemarin?" katanya. "Nyaris jadi rongsokan di gang," katanya. Suaranya penuh ejekan yang disambut tawa keras dari Andi dan yang lain. Saya hanya tersenyum kecil, mengelap kaca spion Tiger dengan kain lap, dan berjalan menuju kelas. Tangan saya mengepal di saku celana. Tapi saya menahan diri. Saya tahu, menjawab ejekan mereka hanya akan membuat mereka semakin bersemangat. Dan saya tak ingin memberi mereka kepuasan itu. Di bengkel sekolah, saya menemukan kedamaian seperti biasa. Bau oli dan suara denting alat. Alat mekanik adalah dunia. Saya, tempat di mana ejekan tak bisa menyentuh. Hari ini, saya ditugaskan memperbaiki sistem pengapian motor tua yang sudah lama tak bisa nyala. Tangan saya bergerak lincah, memeriksa kabel, mengganti busi, dan menyetel ulang sistem dengan penuh ketelitian. Keringat menetes di dahi, tapi hati saya penuh semangat. Saat mesin akhirnya hidup, raungannya terasa seperti kemenangan kecil. Pak Guru Wahyu, pembimbing bengkel, lewat dan menepuk pundak saya. "Dika, kerja bagus. Ada lomba mekanik tingkat provinsi bulan depan. Dan saya mau kamu ikut," katanya. Matanya berbinar dengan keyakinan. Saya terkejut. Tak menyangka, bakat saya diperhatikan. "Saya, Pak? Beneran?" tanya saya. Suara saya penuh harap. Ia mengangguk, tersenyum. "Kamu punya bakat, Dika. Jangan sia-siakan." Saya tersenyum lebar merasa bangga. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa ada seseorang yang melihat saya lebih dari sekadar anak motor tua. Saat istirahat, saya duduk di bangku kayu di kantin, menggigit roti isi coklat yang saya beli. Dengan uang saku pas-pasan, Rudy dan temannya muncul, seperti biasa, dengan ejekan baru. "Dika, dengar kamu mau ikut lomba mekanik? Motor tua kamu aja nggak bisa diperbaiki, apalagi motor lomba," kata Andi, disambut tawa keras. Dari Young Lane, saya menahan napas, mengangguk sekilas, dan berusaha fokus pada roti di tangan. Tapi di dalam hati, saya merasa ada api kecil yang mulai menyala. Saya ingin membuktikan bahwa saya dan Tiger bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Pesan ayah, "Jaga apa yang kamu punya, seberapapun kecilnya." Kata itu memberi saya kekuatan untuk tetap diam. Tapi di dalam, saya berjanji untuk menunjukkan kepada mereka bahwa saya lebih dari yang mereka pikirkan. Sore itu, setelah praktik bengkel selesai, saya memutuskan untuk mampir ke warung Pak Budi. Sebelum pulang, saya menghindari rute pasar, tak ingin bertemu pedagang ikan yang kemarin meremehkan Tiger. Saya memilih jalan kecil yang lebih sepi, melewati gang sempit di pinggir kota. Tiger melaju dengan gagah, meski rodanya sedikit goyah di jalan berbatu. Di warung Pak Budi, ia menyapa dengan senyum lebar, seperti selalu. "Dika, kenapa wajahnya cerah hari ini?" "Tiger, bikin kabar baik apa?" katanya sambil menuang teh manis ke gelas plastik. Saya tersenyum, menceritakan tentang lomba mekanik yang Pak Guru Wahyu sebutkan. "Wah, Dika, itu kesempatan besar. Bikin Tiger kamu bangga ya," katanya, menatap motor tua saya dengan kekaguman. Saya mengangguk, menyesap teh, dan merasa sedikit lega. Pak Budi selalu punya cara membuat saya merasa dihargai, meski dunia di luar sana seringkali keras. Tapi saat saya melaju pulang, seorang pejalan kaki di pinggir jalan berteriak, "Motor tua gitu bikin polusi. Anak muda, ganti up." Saya melombai, tersenyum, tapi di dalam hati, saya merasa lelah. Mengapa dunia begitu cepat menghakimi hanya dari penampilan luar? Saya berhenti sejenak di pinggir jalan, memandang Tiger yang berdiri di bawah sinar matahari sore. Bodinya mungkin usang, tapi bagiku,
Ia adalah simbol keberanian yang ayah tanamkan. Saya tahu, ada rahasia besar di balik Tiger dan ayah, tapi saya memilih menyimpannya. Saya ingin dunia melihat saya sebagai Dika, anak SMK yang berjuang dengan tangan sendiri, bukan anak seorang jenderal. Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai. Sederhana menatap saya. Wajahnya tegas, tapi penuh kehangatan. Saya tahu ia sedang sibuk dengan pekerjaan penting di luar kota. Tapi saya merindukan kehadirannya, terutama di saat seperti ini. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku celana, memandang kartu di dalamnya, rahasia yang saya simpan rapat. Kartu, itu adalah pengingat siapa ayah sebenarnya. Tapi saya tak ingin orang lain tahu. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan tentang lomba mekanik dan semangat baru yang saya rasakan. Saya tak ceritakan ejekan atau kejadian di gang, karena saya tahu ia akan bilang untuk tetap kuat. Keberanian itu di hati, Dik, katanya dulu. Dan saya berusaha hidup dengan prinsip itu. Di bawah sinar lampu redup, saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap teguh. Tapi di dalam hati, saya merasa ada badai yang semakin mendekat. Ejekan dari Rudy pedagang ikan, dan pemuda di gang terasa seperti angin kencang yang mengguncang kesabaran saya. Saya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Saya tahu, ujian ini tak akan berhenti di sini, dan ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan, seperti gelombang yang siap menerjang. Tapi, dengan lomba mekanik di depan mata, saya merasa ada harapan kecil yang mulai bertunas, mendorong saya untuk terus melaju. Meski jalanan terasa semakin sulit. Sore itu, langit di kota kecil ini berwarna jingga lembut, dan angin sejuk membelai wajah saya saat saya mengendarai Tiger menuju pasar. Saya memutuskan untuk membeli bahan makanan untuk kontrakan, berharap hari ini berjalan lancar setelah minggu yang penuh dengan ejekan dan tatapan merendahkan. Tiger melaju dengan raungan khasnya, sedikit serak namun penuh jiwa, seolah menyemangati saya untuk tetap kuat. Saya mencoba fokus pada angin yang menyapu wajah dan suara mesin yang seperti lagu kebebasan. Tapi di dalam hati, saya masih merasa bayang ejekan dari Rudy pedagang ikan dan pemuda di gang kemarin. Pesan ayah, keberanian itu di hati. Dik, terngiang, dan saya menggenggam stang Tiger lebih erat, bertekad untuk menjaga harga diri dan warisan ini, apapun yang terjadi. Namun, saya tidak tahu bahwa sore ini akan menjadi ujian terbesar yang pernah saya hadapi di perempatan dekat pasar. Suasana ramai dengan pedagang yang berteriak, menawarkan dagangan dan pembeli yang menawar dengan semangat. Saya melaju, perlahan, berhati-hati di antara kerumunan. Ketika tiba seorang polisi muda mengangkat tangan, menyuruh saya berhenti. Wajahnya keras, matanya menatap Tiger dengan tatapan penuh penghakiman. Seolah motor tua ini adalah pelanggaran terhadap tatanan kota. Anak muda, surat, katanya dengan nada tinggi. Suaranya menggema di tengah keramaian. Saya merogoh dompet kecil di saku celana, mengeluarkan STNK dan SIM yang selalu saya bawa, dan menyerahkannya dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia memeriksa dokumen itu dengan sengaja lambat. Jarinya menelusuri kertas seolah cari kesalahan. Motor tua gini bising, ganggu orang. Apa nggak malu pakai ini di jalan? Katanya. Suaranya penuh ejekan, yang terasa seperti pisau. Saya menarik napas dalam, menjelaskan dengan tenang, Pak, Tiger sudah lolos uji emisi. Saya selalu jaga baik. Tapi ia memotong, diam, jangan banyak alasan. Nadanya semakin tinggi, dan saya merasa jantungan saya berdegup kencang. Saya mencoba tetap tenang, tapi kata-katanya terus menggema di kepala. Tiger bukan sekadar motor. It's my pride, my legacy. Saya tak bisa diam ketika ia melangkah lebih dekat, mengetuk bodi Tiger dengan tongkatnya, seolah motor ini adalah sampah. Pak, ini peninggalan ayah saya. Saya jaga baik, nggak melanggar aturan, kata saya. Suara saya tegas, meski sedikit bergetar. Polisi itu tertawa sinis, mengeluarkan korek dari saku seragamnya, dan mengangkatnya dengan gerakan dramatis. Anak SMK sok berani ya? Motor tua ini cuma bikin malu kota. Kalau nggak bisa diam, saya bakar sekarang, ancamnya, mendekatkan korek ke bodi Tiger. Kerumunan mulai berkumpul di sekitar kami,
pedagang pasar dan pejalan kaki, menonton dengan mata penuh rasa ingin tahu. Beberapa berbisik, tapi tak ada yang berani ikut campur. Saya berdiri di depan Tiger, tangan mengepal, siap melindungi warisan ayah, meski ketakutan menyelimuti hati saya. Saya tahu, ini bukan lagi soal motor, ini soal harga diri, tentang mempertahankan apa yang berarti bagi saya. Jantungan saya berdegup, semakin kencang, seperti drum yang dipukul tanpa henti. Saya menatap polisi itu, mencoba mencari kata yang bisa meredakan situasi, tapi mulut saya terasa kering. "Pak, tolong, ini bukan sekadar motor, ini kenangan ayah saya," kata saya. Suara saya hampir memohon, tapi ia hanya tertawa lebih keras. "Kenangan, motor rongsokan gini cuma bikin polusi," katanya, mengayunkan korek di depan wajah saya. Kerumunan semakin ramai, beberapa pedagang menutup mulut, beberapa lain menggelengkan kepala, tapi tak ada yang bergerak untuk membantu. Saya merasa sendirian di tengah lautan orang, hanya saya dan Tiger melawan dunia yang seolah tak pernah mengerti. Saya berdiri lebih teguh di depan motor. Tangan saya gemetar, tapi hati saya bertekad untuk tidak mundur. Saya teringat wajah ayah, pesannya tentang keberanian, dan saya tahu saya harus bertahan, meski rasa takut hampir menelan saya. Tiba-tiba, suara klakson mobil keras mengguncang perempatan, memecah ketegangan seperti petir di siang bolong. Sebuah mobil hitam berhenti di samping kami, banannya mengerem dengan suara berdecit. Pintu terbuka, dan seorang pria berpakaian sederhana melangkah keluar. Wajahnya tenang, tapi penuh wibawa yang tak bisa diabaikan. Kerumunan terdiam, dan polisi itu menoleh. Korek masih di tangannya, tapi gerakannya terhenti. Pria itu melangkah mendekat, matanya tajam menatap polisi, lalu beralih ke saya. "Dika, apa yang terjadi?" tanyanya. Suaranya dalam dan penuh otoritas, seperti suara yang bisa menghentikan waktu. Saya menoleh, dan jantungan saya hampir berhenti. Itu ayah saya. Wajahnya yang biasanya hanya saya lihat di foto, kini ada di depan saya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa ada harapan di tengah badai ini. Saya tak tahu bagaimana ayah bisa muncul di saat seperti ini, tapi kehadirannya terasa seperti angin. Sejuk di tengah panasnya konflik, polisi itu tampak bingung. Korek di tangannya masih terangkat, tapi wajahnya mulai memucat. Kerumunan berbisik lebih keras. Beberapa pedagang menjulurkan leher untuk melihat apa yang akan terjadi. Saya menatap ayah, tak tahu harus berkata apa. Tapi di dalam hati, saya merasa ada kekuatan baru yang bangkit. Saya tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Tapi saya juga tahu, bahwa keberanian saya untuk berdiri di depan Tiger adalah langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini saya simpan rapat. Saya memegang stang Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan bersiap menghadapi apa yang akan datang. Dengan ayah di sisi saya dan warisan keberanian yang ia tanamkan di hati saya. Malam itu, di kamar kecil saya duduk di dekat meja kayu sederhana, masih mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa ia benar ada di samping saya, meski hanya dalam pikiran. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku, memandang kartu di dalamnya. Rahasia yang hampir terungkap. Sore ini, saya menulis surat untuk ayah, menceritakan kejadian di perempatan dengan jujur, termasuk ketakutan dan keberanian yang bercampur di hati saya. Saya tahu, ujian ini tak akan berhenti di sini, tapi kehadiran ayah memberi saya harapan bahwa saya tak sendirian. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk melanjutkan perjuangan ini. Saya berdoa, meminta kekuatan untuk tetap menjaga Tiger dan harga diri saya, tahu bahwa badai yang sesungguhnya mungkin baru saja dimulai. Sore itu, di perempatan pasar yang ramai, waktu seolah berhenti ketika ayah berdiri di depan polisi itu. Matanya tajam, namun penuh ketenangan yang menggetarkan. Kerumunan di sekitar kami terdiam. Pedagang dan pejalan kaki menahan napas, menanti apa yang akan terjadi. Polisi itu, dengan korek masih di tangannya, tampak kehilangan kata. Wajahnya memucat, seolah baru menyadari ia telah melangkah terlalu jauh. "Saya Jenderal TNI, Ahmad Santoso, ayah anak ini. Apa yang Anda lakukan pada putra saya?" kata ayah, suaranya dalam dan penuh wibawa, seperti petir yang menyambar di siang bolong. Setiap kata terasa seperti pukulan. Bukan karena keras, tapi karena otoritas yang tak bisa dibantah. Saya berdiri di samping Tiger,
tangan masih menggenggam stang. Jantungan saya berdegup kencang, campuran antara kelegaan dan kejutan. Ayah, yang jarang pulang, kini ada di sini, di saat saya paling membutuhkannya. Seperti jawaban atas doa malam saya, polisi itu tergagap. Korek jatuh dari tangannya, bergemerincing di trotoar berdebu. Maaf Pak, saya nggak tahu, katanya. Suaranya gemetar, hampir tak terdengar di tengah bisikan kerumunan yang mulai ramai. Ayah mengeluarkan tanda pengenal dari saku kemejanya yang sederhana. Menunjukkannya sekilas, cukup untuk membuat polisi itu menunduk dalam. Hormati orang lain, apapun penampilan mereka, kata ayah. Suaranya tetap tenang, namun penuh kekuatan. Anak ini lebih berani dari Anda, karena dia menjaga apa yang berharga baginya. Kata itu menggema, bukan hanya untuk polisi, tapi untuk semua orang yang menonton. Beberapa pedagang menutup mulut. Beberapa lain mengangguk pelan, dan saya merasa ada sesuatu yang berubah di udara. Seperti angin yang tiba bertiup ke arah yang berbeda. Saya menatap ayah, tak tahu harus berkata apa. Wajahnya yang tegas, yang biasanya hanya saya lihat di foto, kini ada di depan saya, dan matanya penuh kebanggaan yang membuat hati saya hangat. Kerumunan mulai bertepuk tangan pelan. Suara mereka seperti ombak kecil yang menghapus ketegangan. Polisi itu menunduk lebih dalam, meminta maaf berulang dengan suara yang nyaris hilang. Maaf Pak, maaf Dika, saya salah, katanya, dan saya hanya mengangguk, tak ingin memperpanjang masalah. Saya hanya ingin melindungi Tiger, warisan ayah, dan sekarang, dengan ayah di sisi saya merasa tak sendirian lagi. Pundak saya, gerakannya sederhana namun penuh makna. Ayo Dik, kita pulang, katanya, suaranya lembut tapi tegas. Seperti pelukan yang tak perlu kata. Saya menaiki Tiger, menyalakan mesin, dan raungannya terasa lebih gagah dari biasanya. Seolah motor tua ini tahu bahwa ia baru saja menjadi bagian dari momen besar. Kami melaju bersama mobil hitam ayah, meninggalkan perempatan yang masih ramai dengan bisikan dan tatapan kagum. Di pergelenan, ayah membuka jendela mobilnya, menoleh ke arah saya, dan berkata, Tiger itu bukan sekadar motor, Dik. Aku memberikannya padamu setelah misi penting di perbatasan, saat aku melihat keberanian sejati dalam diri orang sederhana. Saya terdiam, tak menyangka ada cerita besar di balik motor tua yang selama ini saya jaga. Motor itu adalah simbol keberanian kita, lanjut ayah. Dan saya mengangguk, merasa ada beban baru di pundak. Bukan beban berat, tapi tanggung jawab untuk menghormati warisan ini. Malam itu, di teras kontrakan kecil saya, ayah dan saya duduk bersama. Sesuatu yang jarang terjadi karena kesibukannya. Di bawah sinar lampu jalan yang redup, Tiger berdiri gagah di halaman, seolah ikut mendengarkan percakapan kami. Ayah bercerita lebih banyak tentang misi di perbatasan, tentang malam penuh ketegangan yang ia lalui, dan tentang bagaimana ia memilih Tiger sebagai hadiah untuk saya, karena motor itu kuat, sederhana, dan penuh jiwa. Seperti saya, katanya. Keberanianmu tadi di perempatan adalah keberanian sejati. Dik, jangan pernah malu jadi dirimu sendiri, katanya, menepuk pundak saya lagi. Saya mengangguk, merasa air mata hangat menggenang di sudut mata, tapi saya menahannya. Saya, check engine. Ayah melihat saya lemah, meski di dalam hati, saya merasa seperti anak kecil yang akhirnya bertemu pahlawannya. Saya memandang Tiger. Bodinya yang usang, kini terlihat berbeda di mata saya. Motor itu bukan lagi sekadar peninggalan. Ia adalah pengingat bahwa keberanian bisa ada dalam hal sederhana. Seperti saya berdiri di depan polisi untuk melindunginya. Ayah menatap saya, senyum kecil di wajahnya. Kamu buktikan bahwa keberanian itu nggak cuma soal pangkat atau penampilan. Kamu buktikan bahwa kamu anakku, katanya. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa rahasia yang saya simpan selama ini. Tentang ayah sebagai Jenderal TNI. Bukan lagi beban, tapi kebanggaan yang saya terima dengan hati terbuka sebelum ayah pergi. Malam itu, ia menyerahkan kunci mobilnya dan berkata, besok, kalau mau, bawa Tiger ke bengkel profesional, biar diperbaiki sedikit, biar makin gagah. Saya tertawa kecil, menggeleng. Tiger udah sempurna. Ya, biar begini aja, biar punya cerita. Ayah tersenyum lebar, mengangguk, dan saya tahu, ia mengerti. Setelah ia pergi, saya duduk di teras, memandang Tiger di bawah sinar bulan. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku,
memandang kartu yang selama ini saya simpan rapat. Kartu itu, dengan nama ayah dan pangkatnya, kini terasa seperti medali yang saya bawa dalam hati. Saya menulis surat untuk ayah, menceritakan kejadian sore ini dengan jujur, termasuk ketakutan dan keberanian yang bercampur di hati saya. Berterima kasih atas kehadirannya, atas pelajaran tentang keberanian yang ia berikan, baik melalui kata, maupun melalui Tiger, di kamar kecil saya. Di bawah lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya. Dan saya merasa ia masih ada di sisi saya. Meski ia sudah kembali ke tugasnya di luar kota. Saya tahu, kejadian di perempatan telah mengubah sesuatu. Bukan hanya di mata kerumunan, tapi juga di dalam diri saya. Saya tak lagi merasa harus menyembunyikan siapa ayah. Tapi saya juga tahu bahwa keberanian saya untuk melindungi Tiger adalah milik saya sendiri. Bukan sekadar bayangan pangkat ayah. Saya berdoa, bersyukur atas keberanian yang saya temukan hari ini. Tapi juga tanya, bagaimana dunia akan memandang saya sekarang? Saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk terus melaju, meski saya tahu ujian ini mungkin baru permulaan. Di luar, Tiger berdiri gagah, seolah menanti saya untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi penjaganya. Dan saya tahu, dengan keberanian yang ayah tanamkan, saya siap menghadapi apapun yang datang. Pagi itu, saya bangun dengan perasaan yang berbeda. Seperti ada beban yang terangkat dari pundak saya setelah kejadian dramatis di perempatan kemarin. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela kontrakan, menerangi Tiger yang berdiri. Gagah di halaman, bodinya yang usang, kini terasa penuh cerita baru. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap kaca spion dan knalpot dengan penuh perhatian. Seolah ingin memastikan motor tua ini tahu bahwa ia telah menjadi bagian dari momen yang mengubah segalanya. Raungan mesinnya saat saya menyalakannya terasa lebih hidup. Seolah Tiger juga merasakan kebanggaan yang sama. Pesan ayah, keberanian itu di hati Dick masih terngiang. Dan saya tersenyum kecil, merasa bahwa keberanian itu kini bukan hanya milik saya, tapi juga milik Tiger, yang telah berdiri teguh di tengah ancaman. Perjalanan ke sekolah pagi ini terasa lebih ringan, meski jalan berdebu di kota kecil ini tetap sama. Pedagang buah menata dagangannya, anak kecil berlarian dengan tawa riang, dan tukang becak mengobrol di pinggir jalan. Tapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Seperti dunia tahu bahwa saya bukan lagi sekadar anak motor tua. Begitu sampai di parkiran sekolah, saya melihat Rudy, yang biasanya menyambut dengan ejekan, berdiri di dekat motor matic barunya dengan wajah canggung. Ia mendekati saya, tangannya menggosok tengkuk, dan berkata, "Dick, maaf ya, aku nggak tahu soal ayahmu. Kemarin, aku salah." Suaranya pelan, hampir tak terdengar, dan saya melihat ketulusan di matanya. Saya tersenyum, mengangguk, dan berkata, "Nggak apa Ruth, aku cuma Dika, anak SMK." Tapi di dalam hati, saya merasa lega, bukan karena pengakuan, tapi karena untuk pertama kalinya saya merasa dihormati, bukan diremehkan. Teman lain yang dulu sering mengejek kini mendekati saya dengan mata penuh kagum. Andy, yang biasanya paling lantang menertawakan Tiger, malah bertanya, "Dick, motor kamu itu beneran peninggalan misi TNI ya? Keren sih." Saya tertawa kecil, menjelaskan bahwa Tiger adalah hadiah dari ayah. Tapi saya tak ingin ceritakan. Terlalu banyak. Saya ingin mereka melihat saya sebagai Dika, bukan hanya anak seorang jenderal. Di kelas, suasana berubah. Guru yang biasanya hanya sekilas menyapa, kini menghampiri saya. Bu Sari, guru muda yang mengajar teori mesin, tersenyum lebar. "Dika, cerita kamu di pasar kemarin bikin sekolah bangga. Jaga semangat ya. Apalagi buat lomba mekanik," katanya. Dan saya mengangguk, merasa ada api baru yang menyala di dalam diri, di bengkel sekolah. Saya fokus pada tugas hari ini, memperbaiki sistem rem motor tua yang sudah aus. Tangan saya bergerak lincah, mengganti kampas, rem dan memeriksa selang hidrolik. Sementara pikiran saya melayang ke kejadian kemarin. Pak Guru Wahyu lewat, menepuk pundak saya. "Dika, cerita kamu di perempatan bikin sekolah heboh, fokus ke lomba mekanik. Ya, kamu bisa bikin nama sekolah harum," katanya. Matanya berbinar. Saya tersenyum, merasa bangga tapi juga rendah hati. Saya tahu, keberanian saya melindungi Tiger telah mengubah cara orang memandang saya. Tapi saya tetap ingin dikenal, karena kerja keras saya
Bukan hanya karena ayah. Saat istirahat, saya duduk di kantin, menggigit roti isi coklat seperti biasa. Tapi kali ini, Rudy dan Andi duduk di meja saya. Bukan untuk mengejek, melainkan untuk mengobrol. Dik, ajarin dong, gimana sih bikin motor tua kayak Tiger tetap jalan? Tanya Rudy. Dan saya tertawa, berbagi sedikit tips tentang perawatan mesin. Untuk pertama kalinya, saya merasa seperti bagian dari mereka, bukan sekadar sasaran ejekan. Sore itu, saya melaju dengan Tiger ke warung Pak Budi, tempat yang selalu jadi pelarian saya. Pasar masih ramai tapi Kelly ini, pedagang yang dulu meremehkan. Tiger menyapa dengan senyum. Dika, motor kamu sekarang terkenal ya, kata seorang pedagang sayur, matanya penuh kekaguman. Saya tersenyum, melambai, dan melaju ke warung. Pak Budi menyapa dengan tawa lebar. Seperti selalu. Dika, kamu bikin pasar heboh, katanya anak jenderal. Tapi tetap rendah hati, Tiger. Kamu sekarang legenda, katanya sambil menuang teh manis. Saya tertawa, memesan teh, dan mengobrol tentang kejadian kemarin. Pak, saya cuma mau jaga Tiger, nggak lebih, kata saya. Dan ia mengangguk, menatap motor tua saya dengan penuh hormat. Kamu buktikan bahwa penampilan nggak menentukan nilai seseorang, Dik, katanya. Dan saya merasa hati saya hangat. Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya. Dan saya merasa ia sedang tersenyum dari jauh. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku, memandang kartu yang selama ini saya simpan rapat. Tanda pengenal ayah sebagai Jenderal TNI. Saya menulis surat untuk ayah, berterima kasih atas kehadirannya di perempatan, atas keberanian yang ia tanamkan, dan atas Tiger yang kini bukan lagi sekadar motor, tapi simbol perjuangan saya. Saya menceritakan tentang lomba mekanik, tentang teman yang mulai menghormati saya, dan tentang pedagang pasar yang kini menyapa dengan ramah. Saya tak ingin ayah khawatir, jadi saya tak ceritakan bahwa di dalam hati, saya masih bertanya, apakah dunia akan terus menghormati saya karena usaha saya, atau hanya karena nama ayah? Di bawah sinar lampu redup, saya memegang kunci Tiger, merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap teguh. Kejadian di perempatan telah mengubah cara dunia memandang saya, tapi saya tahu perjuangan ini belum selesai. Saya harus membuktikan bahwa keberanian saya bukan hanya soal momen dramatis kemarin, tapi tentang bagaimana saya menjalani hari-hari kehidupan. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk melanjutkan perjalanan. Ini, saya berdoa, bersyukur atas perubahan yang terjadi, tapi juga meminta kekuatan untuk tetap rendah hati. Anak-anak di taman kota mulai berlarian mendekat saat saya lewat, ingin melihat Tiger yang kini terkenal, dan saya tersenyum, tahu bahwa motor tua ini telah menjadi lebih dari sekadar warisan. It's a story of courage. Saya tahu, dengan lomba, mekanik di depan mata, dan dunia yang mulai membuka mata, saya harus terus melaju, membawa keberanian ayah kemanapun saya pergi. Pagi ini, saya bangun dengan semangat yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Kejadian di perempatan pasar, di mana ayah muncul dan mengungkap identitasnya sebagai Jenderal TNI, telah mengubah cara dunia memandang saya. Namun, lebih dari itu, keberanian saya untuk berdiri membela Tiger telah menyalakan api baru di dalam hati. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela kontrakan kecil saya, menerangi Tiger yang berdiri gagah di halaman. Saya mengambil kain lap dari saku, celana, mengelap bodi motor dengan penuh perhatian, memastikan knalpot dan kaca spionnya mengkilap di bawah sinar matahari. Bodinya yang usang kini terasa seperti medali. Setiap goresan menceritakan perjuangan saya. Keberanian itu di hati, Dik. Pesan ayah terngiang, dan saya tersenyum, merasa bahwa saya sedang melangkah ke babak baru dalam hidup saya. Saya menyalakan mesin Tiger, mendengar raungannya yang serak namun penuh jiwa, lalu melaju ke sekolah dengan angin pagi yang menyapu wajah, membawa harapan yang semakin kuat. Perjalanan ke sekolah terasa berbeda hari ini. Jalan berdebu di kota kecil ini tetap sama, dengan pedagang buah menata dagangannya, anak kecil berlarian menuju sekolah dasar, dan tukang becak mengobrol di pinggir jalan. Tapi tatapan orang yang saya lewati terasa lebih hangat. Seorang pedagang sayur yang dulu sering meremehkan Tiger, kini melambai dan tersenyum. Dika, motor kamu sekarang legenda ya? Katanya. Suaranya penuh kekaguman. Saya balik, tersenyum, tapi di dalam hati,
Saya ingin mereka tahu bahwa saya masih Dika, anak SMK yang sederhana, bukan hanya anak seorang jenderal. Di parkiran sekolah suasana berubah drastis. Rudy, yang dulu selalu mengejek, kini mendekati saya dengan wajah ramah. "Dik, ajarin dong, gimana sih bikin motor tua kayak Tiger tetap jalan?" tanyanya. Matanya penuh rasa ingin tahu. Saya tertawa kecil, berbagi sedikit tips tentang perawatan mesin. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa seperti teman, bukan sasaran ejekan. Andi dan teman lain ikut bergabung, mengelilingi Tiger, bertanya tentang sejarah motor ini. Saya menjelaskan sekilas bahwa ini peninggalan ayah, tapi saya tak ceritakan detail tentang misi di perbatasan. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan karena cerita ayah. Di bengkel sekolah, saya fokus berlatih untuk lomba mekanik tingkat provinsi yang semakin dekat. Pak Guru Wahyu memberikan tugas khusus hari ini, memperbaiki mesin motor yang bermasalah dengan sistem bahan bakar. Tangan saya bergerak lincah, membongkar karburator, memeriksa selang, dan menyetel ulang sistem dengan penuh ketelitian. Keringat menetes di dahi, tapi hati saya penuh semangat. Pak Guru Wahyu lewat, mengangguk puas. "Dika, kalau kamu terus begini, lomba itu bisa kamu menangkan. Bikin sekolah bangga, ya?" katanya. Suaranya penuh keyakinan. Saya tersenyum, merasa ada tanggung jawab baru di pundak saya. Saya tahu, lomba ini bukan hanya soal keterampilan, tapi juga soal membuktikan bahwa saya dan Tiger bisa bersinar, meski dunia dulu meremehkan kami. Saat istirahat, saya duduk di kantin, menggigit roti isi coklat seperti biasa. Tapi kali ini, Rudy dan Andi duduk di meja saya. Bukan untuk mengejek, melainkan untuk mengobrol tentang motor dan lomba. "Dik, kalau menang, traktir kami teh manis?" "Ya," canda Rudy. Dan saya tertawa, mengangguk. Untuk pertama kalinya, saya merasa diterima sebagai bagian dari mereka. Dan itu terasa seperti kemenangan kecil. Sore itu, saya melaju dengan Tiger ke pasar, kali ini tanpa rasa takut bertemu pedagang. Yang dulu meremehkan, pasar masih ramai, dengan pedagang berteriak menawarkan dagangan, dan pembeli tawar-menawar. Tapi kali ini, tatapan mereka berbeda. Pedagang ikan yang dulu berkomentar sinis, kini menyapa dengan senyum lebar. "Dika, kapan menang lomba ya? Motor, kamu sekarang terkenal," katanya. Dan saya tersenyum, membalas, "Doain aja Pak." Saya membeli kebutuhan dengan hati ringan, lalu melaju ke warung Pak Budi, tempat yang selalu jadi pelarian saya. Ia menyapa dengan tawa lebar, seperti selalu. "Dika, kamu bikin kota ini heboh," katanya anak jenderal, tapi tetap rendah hati. "Tiger kamu sekarang jadi cerita di pasar," katanya, sambil menuang teh manis. Saya tertawa, memesan teh, dan menceritakan tentang lomba mekanik. "Pak, saya cuma mau bikin Tiger bangga," kata saya. Dan ia mengangguk, menatap motor tua saya dengan penuh hormat. "Kamu buktikan bahwa nilai seseorang bukan dari penampilan, Dik. Itu yang bikin kamu istimewa," katanya. Dan saya merasa hati saya hangat, seperti dipeluk oleh katanya. Malam itu, di kamar kecil saya yang diterangi lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya, dan saya merasa ia sedang tersenyum dari jauh. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku, memandang kartu yang selama ini saya simpan rapat. Tanda pengenal ayah sebagai Jenderal TNI. Saya menulis surat untuk ayah, berterima kasih atas keberanian yang ia tanamkan, atas Tiger yang telah menjadi simbol perjuangan saya, dan atas kehadirannya di perempatan yang mengubah segalanya. Saya menceritakan tentang lomba mekanik, tentang teman yang kini menghormati saya, dan tentang pedagang pasar yang kini menyapa dengan ramah. Saya juga menulis bahwa saya ingin membuatnya bangga, bukan hanya sebagai anak jenderal, tapi sebagai Dika, anak SMK yang berjuang dengan tangan sendiri. Saya tahu, ia mungkin sedang sibuk di luar kota, tapi menulis surat ini terasa seperti mengobrol dengannya. Seperti ia ada di sisi saya. Di bawah sinar lampu redup, saya memegang kunci. Tiger merasakan logam dingin di tangan, dan berjanji untuk tetap rendah hati, meski dunia kini memandang saya dengan mata baru. Kejadian di perempatan telah membuka pintu baru, tapi saya tahu, perjuangan ini belum selesai. Lomba mekanik adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa saya bisa bersinar dengan usaha saya sendiri, dan Tiger adalah saksi setia dari perjalanan ini. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti saya untuk melanjutkan langkah baru ini. Saya berdoa,
bersyukur atas perubahan yang terjadi, tapi juga meminta kekuatan untuk tetap setia pada diri saya sendiri. Anak di taman kota kini berlarian mendekat saat saya lewat, ingin menyentuh knalpot Tiger atau mendengar mesinnya meraung. Saya tersenyum, tahu bahwa motor tua ini telah menjadi lebih dari sekadar warisan. It's a symbol of courage. Dang it, lomba mekanik di depan mata. Saya merasa siap untuk melaju lebih jauh, membawa keberanian ayah dan cerita Tiger kemanapun saya pergi. Pagi ini, saya bangun dengan hati yang penuh syukur. Seolah dunia telah berubah menjadi tempat yang lebih terang sejak kejadian di perempatan pasar. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah jendela kontrakan kecil saya, menerangi Tiger yang berdiri gagah di halaman. Bodinya yang usang kini terasa seperti lambang kemenangan. Saya mengambil kain lap dari saku celana, mengelap knalpot dan kaca spion dengan penuh perhatian, seolah ingin memberitahu motor tua ini bahwa ia telah menjadi bagian dari perjalanan yang luar biasa. Raungan mesinnya saat saya menyalakannya terasa lebih hidup, seperti lagu kemenangan yang hanya saya dan Tiger pahami. Keberanian itu di hati, Dick, pesan ayah terngiang. Dan saya tersenyum lebar, merasa bahwa keberanian itu kini telah menjadi bagian dari diri saya, terukir dalam setiap goresan di bodi Tiger. Saya melaju ke sekolah dengan angin pagi yang menyapu wajah, membawa semangat baru untuk menghadapi hari-hari kehidupan. Perjalanan ke sekolah terasa seperti perjalanan kemenangan. Jalan berdebu di kota kecil ini tetap sama. Dengan pedagang buah menata dagangannya, anak-anak kecil berlarian dengan tawa riang, dan tukang becak mengobrol di pinggir jalan. Tapi tatapan orang kini penuh hormat. Pedagang sayur yang dulu meremehkan Tiger kini melambai dengan senyum lebar. "Dika, kapan bawa Tiger ikut lomba lagi ya?" katanya. Suaranya penuh kekaguman. Saya melambai balik, tersenyum, dan melaju dengan hati ringan. Di parkiran sekolah, suasana berubah. Total. Rudy, Andi dan teman yang dulu mengejek kini menyambut saya seperti teman lama. "Dik, motor kamu sekarang legenda sekolah loh," canda Rudy. Matanya penuh rasa ingin tahu saat ia menatap Tiger. Saya tertawa, menjelaskan sekilas tentang perawatan mesin, tapi tak ceritakan detail tentang misi ayah di perbatasan. Saya ingin mereka menghormati saya karena usaha saya, bukan hanya karena cerita ayah. Hari lomba mekanik tingkat provinsi akhirnya tiba, dan saya berdiri di tengah arena dengan tangan yang sedikit gemetar, namun hati penuh semangat. Bengkel sementara yang disediakan panitia dipenuhi suara denting alat dan bau oli, dunia yang saya kenal dengan baik. Tugas saya adalah memperbaiki mesin motor yang bermasalah dalam waktu terbatas, dan saya bekerja dengan penuh fokus. Tangan saya bergerak lincah, membongkar karburator, memeriksa sistem pengapian, dan menyetel ulang komponen dengan ketelitian. Keringat menetes di dahi, tapi saya tak peduli. Saya teringat kejadian di perempatan, keberanian saya melindungi Tiger, dan pesan ayah tentang menjaga apa yang berharga. Ketika waktu habis, mesin yang saya perbaiki meraung hidup, dan sorak-sorai penonton menggema. Pak Guru Wahyu, yang menonton dari pinggir, menepuk pundak saya dengan bangga. "Dika, kamu luar biasa," katanya. Dan ketika pengumuman tiba, nama saya disebut sebagai juara kedua. Sorak-sorai sekolah menggema, dan saya merasa hati saya membuncah, bukan hanya karena kemenangan, tapi karena saya telah membuktikan bahwa saya bisa bersinar dengan usaha saya sendiri. Sore itu, saya melaju dengan Tiger ke warung Pak Budi, tempat yang selalu jadi pelarian saya. Pasar masih ramai, tapi kali ini pedagang menyapa dengan penuh hormat. "Dika, juara lomba ya. Tiger kamu bikin bangga," kata pedagang ikan yang dulu sinis, kini dengan senyum tulus. Saya tersenyum, membalas, "Doain biar makin gagah, Pak." Di warung, Pak Budi menyapa dengan tawa lebar. "Dika, kamu bikin kota ini heboh lagi. Juara kedua, tapi nomor 1 di hati pasar," katanya sambil menuang teh manis. Saya tertawa, menceritakan lomba dengan penuh semangat, dan ia mendengarkan dengan mata berbinar. "Kamu buktikan bahwa penampilan gak menentukan nilai seseorang. Dik, itu yang bikin kamu istimewa," katanya. Dan saya merasa hati saya hangat, seperti dipeluk oleh katanya. Malam itu, ayah pulang ke kontrakan. Sesuatu yang jarang terjadi. Karena kesibukannya, kami duduk di teras, di bawah sinar lampu jalan yang redup, dengan Tiger berdiri gagah di halaman, seolah ikut mendengarkan. Ayah membawa senyum lebar, matanya penuh kebanggaan. "Dika, kamu buktikan bahwa keberanian itu
Ada di hati, bukan di pangkat atau penampilan, katanya. Menepuk pundak saya. Ia bercerita lebih banyak tentang misi di perbatasan yang membuatnya memberikan Tiger kepada saya. Motor itu kuat, sederhana, dan penuh jiwa. Seperti kamu. Aku tahu kamu akan menjaganya dengan hati, katanya. Dan saya mengangguk. Merasa air mata hangat menggenang di sudut mata. Saya tak ingin ayah melihat saya lemah. Jadi saya tersenyum, berkata, Tiger bakal selalu jadi kebanggaan saya. Ia tertawa kecil, mengangguk, dan kami duduk dalam diam. Menikmati momen langka. Ini, di kamar kecil saya, di bawah lampu neon redup, saya duduk di dekat meja kayu sederhana. Foto ayah dalam bingkai sederhana menatap saya. Dan saya merasa, ia selalu ada di sisi saya. Meski tugasnya sering membawanya jauh. Saya mengeluarkan dompet kecil dari saku. Memandang kartu yang selama ini saya simpan rapat. Tanda pengenal ayah. Sebagai Jenderal TNI, saya menulis surat untuk ayah. Berterima kasih atas keberanian yang ia tanamkan. Atas Tiger yang telah menjadi saksi perjuangan saya. Dan atas pelajaran bahwa nilai seseorang ada di hati. Saya menceritakan kemenangan di lomba. Tentang teman yang kini menghormati saya. Dan tentang kota kecil ini yang mulai memandang saya dengan mata baru. Saya juga menulis bahwa saya akan terus melaju. Membawa warisan keberaniannya kemana pun saya pergi. Di luar, Tiger berdiri di halaman, di bawah sinar bulan, seolah menanti petualangan berikutnya. Anak di taman kota kini berlarian mendekat saat saya lewat. Ingin menyentuh knalpot atau mendengar mesinnya meraung. Hergen, pasar menyapa dengan senyum, dan teman di sekolah tak lagi mengejek. Saya tetap Dika, anak SMK yang sederhana. Tapi cerita saya telah mengubah cara kota ini memandang keberanian dan harga diri. Saya berdoa, bersyukur atas perjalanan ini. Dan berjanji untuk terus menjaga Tiger, bukan hanya sebagai motor, tapi sebagai simbol keberanian yang ayah tanamkan. Dengan kunci Tiger di tangan, saya tahu bahwa saya siap menghadapi dunia, membawa cerita kami, saya, ayah, dan Tiger, kemanapun jalan membawa saya.